Betulkan, saya biasa panggil Reno. Jadi saya dari kelas 11B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama itu pengertian drama. Jadi, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dimainkan oleh aktor di atas panggung. Drama juga dapat diartikan sebagai cerita yang diperagakan berdasarkan naskah. Kata drama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu draomai, yang berarti berbuat, bertindak, atau beraksi. Jadi drama adalah genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Terus, poin yang berikut adalah dasar-dasar acting. Yang pertama, dasar-dasar acting. Poin yang pertama, prinsip acting. 1. Prinsip order. Pengertian order dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perintah atau perintah untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan batasan tersebut, prinsip order dalam teater merupakan acting yang harus dilakukan pemeran atau tokoh dalam teater karena tuntutan naskah teater, sehingga maksud penulis cerita, penafsiran sutradara, dan yang harus dilakukan pemain memiliki persepsi sama. Pada prinsip order, seorang pemain tidak dapat melakukan akting secara improvisasi. Semua terkonsep pada naskah yang telah dibuat. Meski begitu, bukan berarti tokoh atau pemain sebagai robot, melainkan pemain dapat membawakan tuntutan naskah dengan jati diri sendiri. 2. Harmonis. Prinsip harmonis dalam akting adalah suatu prinsip berakting di mana seorang pemain harus melakukan akting selaras emosi dalam diri dengan gerak tubuh, selaras dengan latar adegan, selaras kaitannya interaksi tokoh atau peran lain. Oleh karena itu, jangan sampai melakukan akting emosi dari dalam dengan gerak tubuh berbeda. Contoh, akting marah harus diawali dengan emosi dalam diri marah, kemudian gerak tubuh mengikuti emosi. Tidak ada kesan dibuat-buat, melainkan selayaknya orang marah. Terus yang ketiga, prinsip keutuhan. Prinsip keutuhan dalam akting berkaitan erat dengan tema, subtema, yang lebih konkret ditunjukkan oleh karakter peran dalam teater. Misalnya, sama peran antagonis yang diperankan orang yang sama tetapi judul dan tema teater berbeda, maka karakteristiknya berbeda dan aktingnya juga tidak sama. Terus yang keempat, kontrol. Prinsip kontrol dalam akting merupakan suatu keadaan sadar di antara tidak sadar yang dilakukan pemeran teater. Maksudnya, seorang pemeran sadar akan dirinya sendiri, tetapi di lain pihak harus mampu memerankan orang lain sebagaimana tuntutan naskah layaknya kehidupan yang alami sosok peran yang dibawakan. Oleh karena itu, selepas di arena teater, seorang pemain harus kembali pada jati dirinya sendiri. Terus B, sumber kekuatan akting. Yang pertama, faktor internal. A, tubuh. Tubuh sebagai media akting, terutama mimik, dan diperkuat anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki. Misal marah bentuk mimik, kerutan dahi, mata tajam, kedua alis mengerut sampai seperti bergabung. Kemudian diperkuat dengan tangan mengepal atau memukul meja atau menghempaskan sesuatu dan hentakan kaki. Suara atau vokal orang marah dengan nada makin tinggi, keras, diperkuat dengan tubuh akan semakin kuat akting marah yang dilakukan seseorang. Terus faktor internal yang kedua itu inteligensi. Seorang pemain teater harus memiliki kecerdasan untuk memahami naskah, menafsirkan karakter yang akan dibawakan, dan melakukan akting sesuai dengan tuntutan naskah. Contoh, untuk peran tokoh idiot tidak harus mengambil anak idiot, tetapi diperankan orang normal yang memiliki kemampuan akting anak idiot. Terus faktor internal yang ketiga, imajinasi. Istilah imajinasi menurut arti kamus adalah daya pikir untuk membayangkan
untuk menciptakan gambar atau lukisan atau karangan. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Imajinasi atau khayalan seorang pemeran teater sangat penting untuk melakukan akting. Karena pemain di panggung membawakan sosok orang lain yang harus dibawakan sebagaimana kehidupan alami, dengan kata lain tidak dibuat-buat. Terus faktor internal yang keempat, bakat. Pengertian bakat adalah dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Untuk mengetahui bakat seseorang, perlu dilakukan tes bakat yang biasanya diselenggarakan lembaga yang menangani psikologi. Bakat bermain teater seseorang akan terlihat saat belajar dan bermain teater, di mana anak yang memiliki bakat akan lebih cepat memahami dan mengaplikasikan peran di panggung. Terus faktor internal yang kelima, minat dan kemauan. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu keinginan. Anak yang memiliki minat cukup tinggi terhadap seni teater akan mendorong dirinya aktif belajar dan bermain teater. Terus kemauan. Kemauan adalah kehendak atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat dan kemauan seseorang untuk belajar dan bermain teater sangat berpengaruh keberhasilan bermain teater. Terus poin yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu naskah. Naskah teater ditulis dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh sutradara maupun pemerannya. Faktor eksternal yang kedua itu penafsiran sutradara. Penafsiran sutradara terhadap naskah yang dibuat penulisannya seharusnya sama, sehingga cerita teater itu tidak melenceng dari naskahnya. Terus faktor yang ketiga, kondisi produksi. Kondisi produksi menyangkut tim produksi, alat yang diperlukan untuk produksi teater. Terus faktor yang keempat, keadaan pentas. Keadaan pentas sangat mempengaruhi akting, seperti setting panggung, unsur tata musik, tata cahaya, dan penonton. Terus faktor yang kelima, hubungan antar pemain. Hubungan antar pemeran teater harus serasi dan saling mengisi. Terus harus saling memahami, juga harus saling toleransi dan melengkapi kekurangan antar pemeran. Sekian saja dari saya. Terima kasih.